membahas sepatu running lokal made in Indonesia yang mana diklaim bisa membantu kita lari hingga full marathon atau 42 km. 910 Gaze Ekiden. Video ini saya tidak akan membahas tentang fitur-fiturnya lagi karena sudah pernah saya bahas di video saya yang sebelumnya tentang fitur apa aja yang kita dapatkan dari 910 Gaze Ekiden ini. Tapi saya akan membahas semua tentang sepatu ini setelah 200 km pemakaian. Jadi saya sudah menggunakan 910 Gaze Ekiden ini beberapa bulan. Saya gunakan di berbagai medan, berbagai pola latihan, speed training maupun easy run. Saya menggunakan sepatu ini dan hari ini saya sudah mencapai 200 km dengan sepatu ini. Segala sesuatu positif maupun negatifnya akan kita bahas bersama-sama. Tapi sebelumnya saya ingin ngasih tahu dulu bahwa sepatu ini 910 Gaze Ekiden tidak dikirim atau tidak disponsori oleh pihak manapun, sehingga apapun yang saya sampaikan adalah murni pendapat pribadi saya tentang sepatu 910 Gaze Ekiden ini. Kita akan bahas tentang spesifikasi singkat sepatu ini terlebih dahulu, bahwa beratnya sekitar 280-an gram, yang mana itu termasuk ringan meskipun tidak bisa dikategorikan lightweight shoes ya, tapi nggak bisa dibilang berat juga, jadi sedang lah, cukup sedang, nggak terlalu berat untuk sepatu ini. Kemudian ini offsetnya 6 mm, untuk yang belakang 32 mm tingginya, yang depan 26, yang mana offsetnya jadi 6 mm. Meskipun pada saat make kerasanya agak tinggi ya, biasanya 6 mm ini nggak terlalu tinggi sebenarnya untuk offsetnya, tapi pada saat make rasanya lebih dari 6 mm. Kemudian uppernya menggunakan hyperweb, dia istilahnya pakainya hyperweb, jadi dia translucent atau transparan gitu. Kemudian midsole-nya pakai dia istilahnya airflex sole. Kemudian ini plastik TPU-nya yang warna biru. Kemudian outsole-nya seperti ini rubbernya yang warna hitam rubbernya, yang putih ini exposed midsole. Jadi midsole yang kelihatan dari bawah ya, dari outsole-nya, yang sekaligus jadi outsole. Baik, kita bahas satu-satu tentang sepatu ini. Pertama dari bagian upper-nya dulu. Bagian hyperweb atau yang transparan ini, jadi kalau hitam mungkin nggak terlalu kelihatan ini transparan ya. Ini sebenarnya transparan, jadi kalau pakai kaos kaki warna-warni itu kelihatan, kita pada saat berlari kelihatan kaos kakinya. Ini cukup durable, jadi dia setelah 200 km pemakaian nggak ada tanda-tanda gesekan atau mau sobek gitu, nggak ada sih sama sekali, nggak ada lecet-lecetnya, hampir sama kayak baru, cuman kotor aja ya. Kalau kotor karena memang pemakaian setelah 200 km. Tapi yang disayangkan adalah hyperwebnya ini memang tipis, tapi nggak selembut itu. Jadi agak kaku sedikit, yang mana pada saat dia harusnya memposisikan sesuai dengan kaki kita, kadang-kadang nggak mencengkram kaki kita dengan baik. Jadi agak terlalu kaku sedikit lah untuk bahan hyperwebnya ini, meskipun sangat ringan. Jadi breathable juga dia, karena memang bolong-bolong ya, jadi breathable. Cukup bagus sih untuk sirkulasi udara dari bahan hyperwebnya ini. Kemudian bagian TPU-nya, yaitu bagian yang berwarna biru ini. Jadi fungsinya dulu, fungsinya dari TPU ini adalah merekatkan dari upper ke midsole-nya. Tapi ada tapinya nih. Bagian midsole dan uppernya harusnya tertutupi oleh TPU atau disambungkan oleh TPU, tapi TPU-nya di beberapa bagian itu lemnya seperti terbuka, seperti ini, kelihatan ya.
Di beberapa bagian seperti di sini juga ada, walaupun sedikit. Ini sepatu kanan, di sepatu kiri juga sama. Dia ada beberapa titik bagian TPU-nya itu yang lemnya kurang merekat atau copot. Terutama di bagian yang sering ditekuk. Jadi kan ini sering ditekuk ini ya. Ini kan sering ditekuk. Jadi dia terbuka di sini. Kalau kelamaan saya yakin ini akan makin melebar. Ini sudah mulai kelihatan di 100 km itu sudah mulai kelihatan ya dia kebukanya seperti ini, tapi makin lama makin lebar, tapi nggak sampai copot sih. Jadi TPU-nya ini sepertinya hanya lapisan luarnya aja. Ini nggak mengganggu performa lari kita. Dari dalam nggak kerasa kalau ada TPU yang copot. Mungkin hanya di lem aja udah beres sih untuk masalah TPU-nya ini. Cuman kalau misalnya untuk jalan itu kan kelihatan banget ya. Tapi kan sepatu ini bukan dirancang untuk casual, tapi memang untuk running performance. Jadi nggak terlalu mempengaruhi performa lari kita. Kalau memang mau rapih, harus dilem lagi aja. Nggak masalah kalau menurut saya tinggal dilem aja udah beres. Kemudian kita bahas tentang laces dan juga tangnya atau lidahnya. Ini adalah bagian dari 910 Gauge Ekiden yang paling tidak saya sukai. Kenapa? Dari bagian ini, pertama dari kualitas talinya. Kualitas talinya menurut saya masih kurang. Masih bisa lebih ditingkatkan lagi. Jadi terkesan talinya itu gimana ya? Terkesan murah. Padahal sepatu ini adalah salah satu flagship dari brand 910 yang harusnya menjadi etalase 910 yang tolak ukur lah. Kalau misalnya ini bagus, bisa jadi nama 910 kan ikut naik ya. Jadi harusnya bisa ditingkatkan lagi untuk bahan dari lacesnya. Kemudian untuk tangnya itu tipis. Yang mana sebenarnya saya suka banget nih tipis. Nggak perlu banyak padding. Cuman tang di bagian di 910 Gauge Ekiden ini dia sering bergerak. Jadi nggak dia itu kurang ngelok atau nggak terlalu menggigit bagian punggung kaki kita. Jadi sering banget gerak nih bagian uppernya tuh. Padahal kan dia yang bersentuhan langsung dengan kaos kaki ya, dengan kaki kita. Tapi dia sering bergerak seperti ini. Padahal harusnya enggak. Nah, ini yang menjadikan uppernya secara keseluruhan agak kurang fit di kaki saya. Setidaknya di kaki saya. Semoga di kaki teman-teman enggak seperti itu ya. Nah, mulai dari lacesnya, tali-talinya, sampai ke tangnya, itu menjadikan uppernya itu kurang fit di kaki saya. Dan yang belum ada fiturnya di sini juga belum ada runner's knot-nya. Biasanya ada lubang tambahan. Nah, itu untuk pelari saya rasa cukup penting ya runner's knot ini, tapi di sini belum ada. Semoga ke depan sudah ada runner's knot-nya. Baik, kita pindah ke bagian midsole. Midsole adalah salah satu bagian paling vital bagi sepatu, terutama sepatu untuk maraton. Ini kan proyeksinya untuk full maraton ya, 42 km. Sedangkan untuk midsole-nya ini belum memberikan sensasi yang nyaman apabila digunakan long run. Jadi memang ringan untuk bagian midsole-nya, cuman sensasi nyamannya itu belum dapat deh saya tuh rasanya. Memang kalau menggunakan sepatu ini ada rasa comfy empuknya sih, tapi itu bukan berasal dari midsole-nya sebenarnya, tapi dari insole-nya. Kita keluarin dulu insole-nya. Nah, ini insole-nya. Dia pakai teknologi namanya Hexacus, bentuknya heksagon. Nah, yang perlu diacungi jempol adalah bagian insole-nya ini yang luar biasa efeknya pada saat kita menggunakan sepatu ini. Yang belakang lebih tebal dibandingkan yang depan, yang forefoot. Jadi bagian heel ini agak lebih tinggi, makanya walaupun offsetnya dari midsole itu cuma 6 mm, ya sesuai yang sudah saya sebutkan tadi, tapi rasanya lebih tinggi dibandingkan biasanya. Jadi karena didukung dengan insole yang belakang, yang bagian heel itu lebih tinggi dibandingkan yang lebih tebal dibandingkan yang forefoot, yang di bagian depan. Ini sangat mendukung bagi teman-teman yang pelari pemula, yang mana masih sering menggunakan heel strike. Jadi pada saat heel strike itu rasanya kerasa banget empuknya dari insole-nya ini. Ini yang mempengaruhi tingkat kenyamanan dari 910 Gauge Ekiden. Jadi dia tidak mengandalkan midsole, tapi mengandalkan insole-nya yang lebih utama untuk kita rasakan comfy-nya itu. Kita masukin lagi untuk
insole-nya. Tapi untuk midsole-nya belum ada tanda-tanda ini juga, tergores atau terkikis atau apapun, tanda-tanda kerusakan, penuaan gitu, nggak ada ya tanda-tandanya. Langsung aja kita beralih ke bagian outsole. Nah, outsole adalah bagian terbaik menurut saya di 910 GS Ekiden ini. Kenapa? Durability-nya juara. Jadi ketahanan atau awet dari rubbernya ini sangat-sangat bagus menurut saya. Walaupun itu dipengaruhi dari pertama medan kita lari di mana, sama running form kita. Maksudnya bentuk lari kita seperti apa, heel strike atau mid strike itu juga berpengaruh. Jadi 100 km pertama saya dominan berlari di cor atau lapangan semen. Nah, tapi 100 km kedua saya dominan lari di aspal. Walaupun sebenarnya semua medan sudah saya pernah pakai, seperti tanah, gravel, kemudian tartan, itu juga udah pernah saya gunakan pada sepatu ini. Tapi bisa dilihat teman-teman bahwa hampir nggak ada kelihatan yang terkikis di bagian rubbernya. Bagus banget durability-nya. Padahal ini sudah digunakan sejauh 200 km. Jadi belum ada kelihatan tanda-tanda terkikis atau penipisan. Hampir sama kayak baru ya, walaupun ada sedikit lecet-lecet aja. Saya rasa wajar di bagian rubber. Tapi di bagian exposed midsole-nya, di bagian midsole yang kelihatan di outsole, itu di bagian mid strike-nya sini, di bagian tengahnya sini ada kelihatan terkikis ya. Teman-teman bisa lihat, karena saya memang dominan strike-nya di bagian tengah, di bagian mid. Jadi jarang banget pakai gliding dari belakang gini. Heel strike itu saya jarang, kebanyakan memang rata pada saat strike ke tanah itu pakai bola-bola kaki, pakai yang tengah, sehingga yang dominan yang kena di sini. Padahal sebenarnya rubbernya juga sudah melindungi, cuman memang kalau tengahnya masih kena kan sama aja ya. Di tengah memang nggak perlu rubber sih menurut saya. Cuman menurut saya ada yang bisa ditingkatkan dari outsole-nya ini. Jadi kita kan tahu durability-nya ini sudah teruji ya, sangat kuat banget kalau menurut saya. Jadi alangkah baiknya placement-nya di tempat-tempat tertentu aja. Jadi nggak seluruhnya melingkar seperti ini, mungkin di bagian heel, bagian depan tertentu, mungkin di bagian sini, di bagian dalam kaki sini nggak perlu banyak rubber. Dan juga ini kan tebel banget tuh rubbernya, yang bagian hitam nih, warna hitam itu adalah rubbernya. Saya rasa bisa ditipiskan kembali. Kenapa? Karena pada saat rubber itu berkurang, otomatis berat dari sepatu itu juga berkurang. Nah, sedangkan berat sepatu itu sangat signifikan, sangat mempengaruhi dari performa sepatu itu sendiri. Pada saat beratnya ringan, otomatis kita akan jauh lebih nyaman menggunakan sepatu ini. Bisa dipakai untuk temporan, untuk threshold atau interval dan sebagainya, apabila sepatu ini mempunyai berat yang jauh lebih ringan. Secara sekilas, secara fisik, setelah pemakaian 200 km nggak banyak berubah. Setelah 200 km belum ada tanda-tanda penuaan, kecuali di bagian TPU plastik yang birunya ini, plastik TPU. Hanya lemnya aja. Selain itu nggak ada hal-hal yang mencolok. Misal ada yang solnya udah habis, nggak ada. Solnya masih utuh, kemudian ada yang sobek, ini nggak ada yang sobek sama sekali. Jadi cukup diacungi jempol sih untuk pemakaian 200 km sepatu 910 GS Ekiden ini. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau misalnya saya sudah tahu spesifikasinya seperti ini, dengan harga 350-400 ribuan, apakah saya akan beli lagi? Saya akan tetap membeli sepatu ini? Jawabannya adalah iya. Karena sepatu ini mempunyai value yang sangat tinggi. Dengan harga segitu, mungkin apabila dibandingkan dengan brand luar, itu bisa setara dengan 800 atau 900 ribuan, yang mana harganya adalah 2 kali lipat dari harga 910 itu sendiri. Jadi kalau misalnya disuruh milih, ya pasti saya lebih memilih 910 di harga yang sama, karena kita mendapatkan fitur yang luar biasa dan durability-nya dari sepatu ini yang sangat-sangat luar biasa. Kemudian, apakah saya akan menggunakan sepatu ini untuk full marathon?
saya sendiri masih meragukan kemampuan sepatu ini untuk full marathon karena pada saat saya gunakan untuk long run, sepatu ini belum mengakomodir rasa nyaman yang saya inginkan. Jadi memang sepatu ini termasuk ringan, jadi nggak berat, tapi untuk long run atau sampai full marathon kita membutuhkan tingkat kenyamanan yang ekstra karena kaki kita benar-benar bekerja keras di sana dan tingkat kenyamanan adalah yang utama. Sedangkan sepatu ini masih belum mengakomodir keinginan saya tersebut. Ya, kemungkinan di bagian midsole-nya dan juga upper-nya yang masih perlu tingkatkan lagi untuk performanya. Mungkin kalau 10K sudah pernah saya coba, sudah sering saya coba untuk 10K dan performanya cukup luar biasa. Kemungkinan masih berani pakai untuk half marathon, tapi untuk full marathon saya benar-benar meragukan. Jadi, tapi kembali lagi ke teman-teman, kalau memang teman-teman sudah pernah mencoba sepatu ini full marathon, juga saya patut acungi jempol karena sepatu ini memang diklaim bisa membantu kita sampai full marathon. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak akan menggunakan sampai full marathon. Mungkin half marathon masih bisa dipertimbangkan, tapi kalau 10K jelas. Ataupun untuk short distance misal 12 menit atau 5K atau 10K, saya tetap mau menggunakan sepatu ini dan termasuk pilihan yang perlu dipertimbangkan untuk digunakan. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas dari sepatu 910 Gaze Ekiden ini. Mungkin teman-teman sudah pernah punya pengalaman di 910 Gaze Ekiden, bisa saling sharing. Mungkin kekurangan menurut saya ada kelebihan buat teman-teman, tapi ada juga yang di sepatu saya nggak ada muncul permasalahan, tapi di sepatu teman-teman 910-nya Gaze Ekiden ini ada permasalahan. Bisa saling sharing di kolom komentar, dan kita juga bisa ngasih tahu teman-teman juga yang mau misalnya mau punya rencana untuk beli 910 Gaze Ekiden ini. Mungkin itu saja. Jangan lupa berkeringat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.